Kita saksikan ikhwan rahimakumullah dalam kehidupan Rasulullah, dalam syariat, bahkan ini menjadi hukum syariat. Disebutkan di dalam Al-Quran, cerita bagaimana Rasulullah berperang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulullah untuk tetap sholat. Pertama ini. Katik ceritanya, perang itu menjadikan Nabi bebas sholat. Apakah ada keadaan yang lebih mengerikan, lebih mencekam, lebih menakutkan dari perang? Ngomong, laqad hammamtu, sungguh aku telah pernah bertekad, kata Allah, kata Rasulullah, aku bertekad. Untuk apa? Ketika datang waktu sholat, ketika mendekati waktu qomat, akan kusuruh seorang untuk menggantikan aku jadi imam. Ketika orang sedang sholat, aku akan keluar dengan beberapa orang laki-laki dengan membawa kayu bakar yang membara, kan ku datangi, ku cari rumah-rumah yang wong lanangnya tidak mentu ke masjid, kata Rasulullah. Ku bakar rumah mereka. Fadail salat berjamaah perintah banyak ya. Anak keluar dikit dari pembahasan kitab ini. Yang sering kita dengar Rasulullah SAW bersabda, as-salatul jamaah khairun min salatil fadhi bisab'a wa ishrina darajah. Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan bi khamsi wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat dewean. Berapa kali lipat? 27 kali lipat, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan 25 kali lipat. Ini tidak bertentangan dua hadis ini. Dua-duanya mengucapkan Rasulullah. Ya, ulama ada yang mengatakan dulu pertama Nabi ngomongkan 25, lalu Allah memberikan lebih menjadi 27 kali lipat. Keluarlah hadis berikutnya. Ada yang mengatakan itu bukan juga mentashih, bukan menghapuskan yang hukum 25. Hukum 25 itu berlaku untuk sholat naharon, yang 27 untuk sholat lailan. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi hadis yang mengatakan sholat berjamaah lebih abdal 25 kali lipat dibanding sholat sendirian, itu untuk sholat siang. Tapi untuk sholat malam 27 kali lipat. Ya, macam-macam pandangan ulama. Yang jelas tidak bertentangan dua hadis tersebut. Nah, sholat berjamaah untuk laki perempuan sama. Yang ibu-ibu ummahat sholat, ngajak cucunya, ngajak ponakannya, ngajak anaknya, tuh kita sama kita beradik sholat berjamaah sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan di rumah sholat berjamaah. Nah, yang laki-laki pun kita sangat dianjurkan, bahkan diancam oleh Nabi kalau kita meninggalkan dengan tanpa uzur. Dengan tanpa uzur. Kita saksikan ikhwan rahimakumullah dalam kehidupan Rasulullah, dalam syariat, bahkan ini menjadi hukum syariat. Disebutkan di dalam Al-Quran, cerita bagaimana Rasulullah berperang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulullah untuk tetap sholat. Pertama ini. Katik ceritanya, perang itu menjadikan Nabi bebas sholat. Apakah ada keadaan yang lebih mengerikan, lebih mencekam, lebih menakutkan dari perang? Bandingkan dagang, kawinan, acara-acara apapun yang kita sibukkan ini. La wallah. Na'udzubillah, suatu keburukan yang malapetaka paling besar diawali oleh seorang mempelai ketika hari zuhur dia tak solat zuhur. Banyak tak solat zuhur sampai asar pun mepet jam 5 baru semayang. Oh, gabung ke baik tak apa-apa. Siapa ngomong gabung ke baik tak apa-apa? Dia nanggung dosa. Tak kata cerita boleh menggabungkan. Uzur apa yang mau gabung solat? Uzur yang kita bikin terlambat solat itu gara-gara urusan adat istiadat yang kita bikin. Bersolek, berdandan yang kita buat. Dari jam 9 pagi berdandan sampailah parak zuhur. Zuhur selepas jam 10, mulai kita melok acara kegiatan kahwin tersebut. Kemudian duduk di kuadil, duduk sampai jam 2, setengah 3. Bahkan na'udzubillah, kami sebang kami sana. Mudah-mudahan di sini tidak banyak, mudah-mudahan sana juga benda Allah. Ya sekarang banyak uang, ya itulah tadi bukan kita nak ngadu argumen ya sama uang yang larang kita duduk-duduk macam ini. Sekarang uang organ tunggal gilo-giloan. Kemarin jalan fulan ya kamu lewat daerah 10 lagi ada. Pak Dokter Misa ada. Dahsyat. Jego, mungkin jarak 100 meter di jego lorong tu. Di luar berdentum. Kami luar biasa. Sehari ini nyambung lagi. Katik larangan. Katik teguran. Istilah tadi itu sah-sah baik. Ya, terserahlah, bebaslah mereka dengan maksiat, terserah mereka, tanggung jawab mereka. Yang izinkan dia tanggung jawab. Nah, mereka gawe macam ini nak dilarang. Gawe yang baik nak dilarang. Ya jangan. Kalau memang harus nak larang, yang itu dulu larang. Baru nak larang yang perkumpulan yang baik-baik seperti ini. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Jadi, kalau alasan dagang, alasan apalah, termasuk sampai sakit pun, kita tetap wajib
Salat. Nah, sekarang kita bahas tentang salat berjamaah. Rasulullah dalam perang, dalam perperangan itu disebutkan sampai kalau berperang Rasulullah puluhan kali jumlah perang itu. Nah, kejadian salat berjamaah yang diperintahkan Allah itu pernah sampai terjadi 18 kali kejadian. Sehingga muncul ada 18 bentuk salat berjamaah dalam perang. Ketika perang, lalu datang waktu salat, Allah tidak pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad Habibi kekasihku, karena engkau dan para sahabat berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, kamu kubebaskan dari perang. Kamu kubebaskan dari salat. Tidak ada, ikhwan. Kamu kuizinkan untuk menunda salat. Tidak. Kalau menjamak ketika itu musafir, naam dilakukan Nabi. Bahkan Allah ngomong, lakukan salat dan berjamaah. Sampai diajari cara kaifiyah salat berjamaah dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang. Itu diajarkan sama. Maknanya kalau musuh di hadapan kita arah kiblat. Maknanya kalau musuh bukan di arah kiblat. Ada kaifiyah, ada cara. Diatur dalam syariat. Bahkan Al-Quran menjelaskan itu. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, di situ disebut kitab Babul Khauf, Salatul Khauf, salat dalam ketakutan. Sampai kecuali kalau yang sudah tidak memungkinkan lagi niat perang sedang berkecamuk dari maghrib sampai isya mesti perang waktu pendek, salatlah kapan pacaknya atau niat mengikut jamak takhir kalau memang kita musafir barang kalau keadaan tidak mungkin itu lain cerita lagi sudah. Arti perang lagi tetap disuruh tetap salat berjamaah. Rasulullah SAW pernah ngomong, laqad hammamtu, sungguh aku telah pernah bertekad, kata Allah, kata Rasulullah, aku bertekad. Untuk apa? Ketika datang waktu sholat, ketika mendekati waktu qomat, akan kusuruh seorang untuk menggantikan aku jadi imam. Ketika orang sedang sholat, aku akan keluar dengan beberapa orang laki-laki dengan membawa kayu bakar yang membara, kan ku datangi, ku cari rumah-rumah yang wong lanangnya tidak mentu ke masjid, kata Rasulullah. Ku bakar rumah mereka. Walaupun Nabi tidak sempat ngawi ke itu. Cuma ancaman ini ada dari Rasulullah. Nah di situ ulama mengatakan, oh ini bukan sembarang berarti. Wong lanang datang ke langgar ke masjid sholat itu bukan perkara sepele. Sampai Rasulullah melepaskan untuk jadi imam kepada orang lain demi langsung turun tangan. Uji kita ini sidak bahasanya tuh. Aku akan lakukan sidak dalam bahasa kita sekarang. Ku datangi, ku jingok rumah mana yang tidak keluar wong lanang untuk berjamaah. Kan ku bakar. Naam, Nabi tidak pernah melakukan itu. Cuma ancaman itu keluar. Kenapa? Kata ulama, ya Nabi sadar. Nabi tahu benar, di rumah itu bukan wong lanang bae hidup. Ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, ada budak kecil yang tidak ada urusan dengan kewajiban sholat keluar ke masjid. Nah itu. Bahkan, untuk sholat yang lebih ditekankan lagi dalam hadis, untuk sholat isya dan subuh berjamaah. Dalam riwayat pun menyebutkan sholat asar. Rasulullah SAW mengatakan, Athqalus sholat alal munafik. Salatul isya wa salatul fajr. Lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa. Jadi jangan kita singgung kalau doang ngatur kita munafik gara-gara ini. Apa itu? Tidak salat di masjid atau di langgar atau di surau. Salat apa? Salat subuh, salat isya. Nabi mengatakan salat yang paling berat. Sekali lagi ini bukan untuk ummahat, bukan untuk ubahah, bukan untuk akhwat, untuk wong lanang. Kamu tegak kena salat berjamaah usahakan di rumah wong betina. Kata wong Ustaz, saya sama suami saya saja. Ya ajak solat dulu suami kau sama kau solat di rumah, habisnya lagi kau keluarlah ke masjid untuk solat lagi 2 kali. Boleh, boleh. Boleh niat qada, boleh niat i'adatus shalah. Atau solatlah dulu di masjid, balik ke rumah solat lagi sama istri kita. Itu cara yang tepat. Bukan kita tidak ke masjid, tidak kelanggar, solat sama bini kita. Tidak bisa. Itu tidak dibenarkan yang seperti itu. Laju kosong masjid musola. Ya, wong kalau solat ngomong, anak solat sama hari mana di rumah. Ngewangi ibu anak, ngewangi hari mana. Lalu kelanggar mana? Bangsa macam itu kalau ada 20 hubungan pengen langgar, yang sholat wong 5 paling wong 3. Yang lain macam itu kalau bubar langgar. Nah Rasul menegaskan tadi, sholat yang paling berat untuk orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh. Maksudnya berjamaah. Kenapa Nabi ngomong habis itu? Lau ya'lamu ma fihi ma, seandainya mereka tahu tentang 2 sholat ini, sholat isya, sholat subuh berjamaah ke masjid atau musola. Nah ini ada juga maaf ya. Ada wallahu alam apa memang ini jelas disampaikan ada seorang ustad lah, dipanggil ustad juga ngajar dia. Dia ini memang jarang sholat subuh di masjid, jarang sholat subuh di musola. Ya, di langgang musola masjid. Jadi dia karena Nabi ngomong masalah ini masalah masjid, ya, masalah ini nyebut Nabi itu masjid. Jadi dia ngomong
Nabi itu nyuruh ke masjid, kamu sembahyang ke langgar, sama baik dengan yang di rumah. Kamu sembahyang di surau, di langgar, sama baik cek di rumah. Nabi itu nyuruh ke masjid. Nah ini gagal paham berarti. Ya masjid itu makna lughah, masjid tempat sujud. Ya tahu itu bangunan yang dikhususkan untuk ibadah sholat. Ya musola termasuk, surau termasuk. Di Indonesia nih sago kita nyanyi masjid galau, surau kebanyakan kampung-kampung. Lain kalau antum ke negeri Arab. Negeri Arab sebaliknya ada 100 bangunan tempat ibadah, mungkin cuma 3 yang disebut musola, 97 disebut masjid galau. Cuma 2 yang dibikin sholat Jumatan, cuma 2 paling dari 100 itu. Nah, jadi Rasulullah ngomong seperti itu jangan dipelintirkan. Ya, gara-gara dia tidak ada ke masjid, sama baik kamu itu ke langgar, bukan ke masjid. Sama baik penting di rumah sekalian, kita hidup di rumah salat sama bini kita. Nah, ini kebelinga namanya. Gagal paham. Nah, Rasul mengatakan lau ya'lamu ma fihima, seandainya mereka tahu orang munafik itu ma fihima tentang apa yang Allah berikan kepada orang yang salat Isya dan subuh berjamaah di masjid, la atauhuma walau habwa. Memang Nabi tidak menyebutkan situ salat berjamaah. Dalam hadis ini Nabi tidak ngomong ke masjid, tapi dengan kalimat yang terakhir tadi kita paham. Yang dimaksud Nabi adalah salat di masjid atau di surau atau di musola. Yang dimaksudkan Nabi salat berjamaah. Salat berjamaah. Kenapa? Nabi ngomong lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang munafik kata Rasulullah salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu tentang apa yang Allah berikan pada salat Isya dan subuh, maka mereka akan datangi walau dengan cara merangkak. Orang merangkak tuh, juru rumah apa keluar rumah? Kikio. Kalau juru rumah, Nabi tidak ngomong kan? Tidak makin merangkak. Kita sakit di rumah, duduk di rumah semayang. Nah, ini sholat berjamaah keluar. Ke masjid, ke musolah, ke surau. Ini dianjurkan. Naam kalau sekali-sekali kita sholat di rumah, ada suatu tempat misalnya di pasar, di toko, atau di mana, labas, atau masjid memang sangat jauh, atau kondisi hujan, misal lampu mati, gelap, mencekam, dan lain-lain, itu bolehlah kita tidak ke masjid dan musola, tapi bukan jadi kebiasaan kita sholat di rumah terus. Nah, sampai macam itu Nabi ngomong. Jadi kalau kita tidak semayang, macam saya, mugolan, astaghfirullahaladzim, natub ilaik, saya dikatakan ustad lah, misalnya, saya ini dianggap ustad, tapi saya tidak isyak berjamaah di masjid, tidak isyak subuh, tidak ke masjid, tidak ke musola, jatuhi, sebut nama saya Ustadz Suki Munafik. Anda tidak bakal marah. Kalau Anda marah, Anda nambah bau lagi berarti. Ngapuk Nabi kok yang sudah ngomong. Rasulullah yang ngomong. Atghalus sholat al munafik. Sholat paling berat untuk munafik, kata Nabi. Artinya kalau tidak munafik, tidak berat bagi dia. Tidak bakal berat bagi dia. Sholat Isya, sholat subuh berjamaah. Kemana? Ke masjid. Ini penjelasannya nih. Berjamaah ke masjid, temu sholat atau surau tadi. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan lau ya'lamu ma fihima la atauhuma, mereka bakal datangi. Yang namanya berdatangi berarti kita keluar mendatangi. Apa tuh ya? Masjid atau musola atau surau tadi. Walau habwa, walaupun dengan cara merangkak. Walaupun merangkak masih kita keluar. Kalau kita tahu tentang apa yang Allah berikan bagi orang yang sholat subuh dan isya berjamaah di masjid atau di surau, di musola. Nah, jangan sampai ikhwan kita tidak lakukan ini sholat isya subuh berjamaah di masjid. Dan kalau bisa ya Allahumma shalli Muhammad di sholat 5 waktu. Kita usahakan di masjid atau di musola. Kalau tidak dapat ya mungkin kebetulan dalam perjalanan atau kebetulan di rumah makan, ada tempat sholatnya, ada kamar kosongnya, ya silahkan. Kita di hotel baru nyampe, daluari, semayang nak ke masjid, masjid tutup. Kalau nak ke musola jauh misal, ya silahkan. Cuma bukan jadi rutinitas kita. Jadi ke rutinitas kita, kehidupan kita terwarnai dengan kita lanang, laki-laki ini sholatnya ke masjid atau musola. Sholat di waktu. Lebih lagi ditekankan untuk isya dan subuh tadi. Jadi cukuplah kita berpikir pertama dengan hadis-hadis Rasulullah ini dan bagaimana kehidupan ketika Rasulullah berperang tadi. Berperang Nabi tetap sholat berjamaah. Apalagi kalau dalam keadaan aman, nyaman, tentram. Hati-hati.